Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Bay. Setelah sekian lama saya menghilang dari dunia persilatan ya, atau menghilang dari peredaran karena sesuatu hal yang mustahil. Tapi hari ini khusus saya bikin video karena hari ini adalah tepat 1 tahun Cherokee. Saya namain motor saya Cherokee atau Yamaha All New Aerox 155 Connected tahun 2023. Ya, saya hanya ingin berbagi cerita ya, berbagi pengalaman. Saya setahun menggunakan motor ini rasanya kayak apa, performanya kayak apa, ceritanya seperti apa, itu aja sih. Oke, sekarang kita simak ya. Saya mulai ngedabrus, Jawa jenenge ngedabrus. Saya akan mulai ngedabrus untuk bercerita tentang Cherokee. Setelah sekian lama, setelah setahun ini menemani saya di jalanan, menemani perjalanan hidup saya, dan menemani banyak hal bersama saya. Sebelum lebih jauh bicara tetek bengek lainnya, saya mungkin ngomongin apa ya? Ngomongin ini dulu lah. Apa namanya? Eksterior atau body atau luaran motor ini. Alhamdulillah selama setahun saya gunain ya masih lumayan lah, masih terawat. Cat-cat masih aman, masih mulus. Sombong amat. Pernik-pernik pun yang saya pasang juga masih terpasang dengan aman, seperti holder tempat minum ini, holder buat kamera action, terus apa namanya ini, spion yang ala-ala Ducati juga masih terpasang aman. Di sisi depan itu visor ya, visor juga masih aman. Di bagian bawahnya itu ada windshield, aman juga. Ya, ini karena saya masangnya juga apa ya? Ini di sini ada klip apa ya? Klip plastik itu. Asli bawaannya saya copot, sengaja saya copot terus saya ganti dengan murbaut L ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih aman, walaupun ini kan sebetulnya kekuatannya hanya kalau nggak pakai baut itu hanya double tip ya. Tapi saya kasih baut jadi aman, walaupun double tipnya udah mulai kendor juga nggak copot, aman. Di sisi shockbreaker juga alhamdulillah diganti sama Mas Supri waktu itu, pakai punyanya apa ya Honda Supra X125. Saya upgrade yang awalnya dari turun pertama jedak-jeduk sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Lampu-lampu pun juga masih aman. Di sisi belakang itu ada box CVT juga masih mulus. Nah, khusus ini ya mata kucing ya. Ini mata kucing alhamdulillah masih nempel ya, karena beberapa saya lihat di jalan itu ada Aerox mata kucingnya copot. Karena apa ini cepet lepas ini, karena klemnya cuman tipis doang di bagian dalam. Jadi waktu pertama kali saya datang itu sengaja saya copot, terus akhirnya bukan sengaja ya, waktu saya nyuci copot sendiri gitu. Akhirnya saya kasih double tip, baru saya pasang, sampai sekarang merekat dengan kuat. Terus untuk spatboard, kolong juga aman, karena ada beberapa komen, ada beberapa video saya lihat patah ya. Ya logika saya waktu itu masangnya saya pakai ring ya, double ring ya. Jadi kalau logika saya kalau plastik ketemu besi ya kalah plastiknya ya. Jadi saya tambahin ring, jadi aman, belum ada kendala. Mudlepnya pun masih terpasang, cover radiator juga masih utuh. Ya balik lagi ke depan, saya mumpung ingat ya, ini kebetulan ada beberapa kasus di sini spatboard sambungan tuh patah, tapi dari awal tuh saya sengaja saya potong ini 2 sentian ya, karena kalau nggak dipotong ini tetap aja gesek ke ban ya. Akhirnya lama-lama gripis ya, kalau orang Jawa lama-lama gripis ya lama-lama hancur juga. Tapi alhamdulillah
sudah setahun ini aman, nggak ada kendala. Bicara lampu ya, ini alhamdulillah saya pasang lampu dari awal nih, lampu DRL, jadi ketika ngesen dia sen, ketika sennya dimatiin dia jadi lampu kota. Ya alhamdulillah masih aman, belum putus atau apa. Dan khususnya untuk stop lamp ya, kembali lagi kita ke belakang ya. Stop lamp ini kenapa saya bilang stop lamp ya? Saya harus bilang ya stop lamp, karena penyakitnya Yamaha itu seringkali stop lamp atau lampu belakang ini mati ya. Dan itu banyak ditemukan di NMAX atau Lexi, dan beberapa kali saya ketemu Aerox juga 1-2 itu mati karena apa ya? Kalau teknisi saya bilang tuh konektor atau fitting Yamaha ya untuk bagian stop lamp ini agak kurang bagus. Jadi seringkali yang lainnya hidup, stop lampnya mati ya. Jadi saya alhamdulillah sudah setahun ini masih hidup, aman-aman aja. Sen juga masih aman semua. Ya selama ini sih saya servis masih rutin ya, masih servis gratisnya memang sudah habis ya. Sudah selesai, tapi selama ini saya servis gratis. Servisnya itu masih di dealer resmi, nggak di bengkel-bengkel lain di luar. Olinya pun juga masih pakai oli standar Yamaha Loop ya, masih standar. Yang ngerjainnya pun atau dealernya pun atau teknisinya pun, mekaniknya pun tetap di bengkel yang sama. Teknisinya itu kalau nggak salah namanya Mas Chandra sama Mas apa ya satunya lagi saya lupa. Hanya 2 itu yang nanganin motor saya. Mumpung saya lagi buka jok nih, jadi ada peribahasa ya. Peribahasa saya sih, di balik seseorang yang teliti ternyata masih ada mata yang picek ya. Jadi selama ini sih saya nyari kalau nyuci motor tuh kan suka nyari atau apa namanya di sini tuh gendang kayak akuarium gitu, bisa naruh ikan. Baru ketemu nih kemarin ya, ada tutup kecil gitu ya. Alhamdulillah sih baru kemarin ketemu. Tapi khususnya untuk ini ya, saya tuh masih sampai sekarang masih bingung untuk apa namanya. Tangki ini loh. Saya nyari-nyari ngelongok-ngelongok nggak nemu ini buangannya air kemana. Jadi kalau nyuci suka-suka ngenang di situ, saya harus pelan-pelan pakai kanebo gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang tahu ya, ada yang bisa ngasih saran atau ngasih tahu di mana sih ini lubangnya ini. Saya juga udah muter-muter, udah ngelongok-ngelongok, udah ngintip-ngintip nggak nemu juga. Jujur motor ini memang belum ada perubahan sama sekali ya, apalagi di sektor jeroan, di sektor mesin. Kalaupun ada penggantian itu baru kemarin sebelum servis terakhir saya ganti kampas rem belakang karena udah dalam ya. Lain-lainnya belum pernah sama sekali saya ganti sih, belum ada penggantian. Oh ya, saya harus cerita ya, motor ini bener-bener masih full standar, belum ada perubahan sama sekali, kecuali pernik-pernik modifikasi kecil-kecilan ya. Jadi mesin bla 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 itu masih standar. Jadi kembali lagi saya bilang, ada beberapa orang ketika motor itu standar, kalau dipakai buat luar kota, apalagi tanjakan bla bla bla, itu lebih enak daripada motor-motor yang udah dikilik. Dalam arti kata sudah ada perubahan. Ya antara percaya dan tidak, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi alhamdulillah ketika minggu kemarin saya bawa ke puncak dengan medan yang sedikit ekstrim, dengan tanjakan yang lebih ekstrim dari jalur biasanya, motor ini masih boleh dikatakan layak, dalam arti kata masih ngacir lah. Dikala motor-motor lain ngeden gitu, ini masih ngacir buat tanjakan. Alhamdulillah. Seperti yang saya bilang kan, motor ini masih standar ya, tapi saya pakai udah setahun, udah saya warawiri ke sana kemari, udah buat nanjak sana ke sini ya. Alhamdulillah masih enak, masih mumpuni. Ya kembali lagi percaya nggak percaya, suka nggak suka, saya harus bilang bahwa ketika motor datang pertama baru terus kita indrayan itu ada manfaatnya, ada efeknya itu. Mungkin ya itu pendapat saya gitu loh. Tapi ya mungkin sedikit contoh motor saya ini, saya benar-benar melakukan indrayan benar-benar. Jadi sampai sekarang belum ada kendala, benar-benar. Gredek pun juga enggak, ngeden pun juga enggak, tarikan masih enak, bensin juga enggak boros-boros amat, semua masih nyala, semua aman. Lagi ngonten malah ketemu sama
kontainer lainnya nih. Lagi ngonten Vario 125. Warnanya sih asik juga sih, oranye. Terus saya di sana, jangan jauh di sana. Nah, sendirian di sana. Terus saya lagi tinggal di mana, Mas? Tambun, Pak. Tambun? Iya, Oh, situ. Asik juga nih, putih lembayung sama oranye nih. Ketemu sama Mas apa, Mas? Irfan. Mas Irfan nih dari Tambun. Nggak sengaja sama-sama bikin konten kayaknya. Ya, kembali lagi ya. Kalau saya boleh bilang ya, atau boleh ya ngasih pendapat ya. Motor itu gimana kita memperlakukannya deh, dan terutama di saat masih baru ya. Saya pernah bikin soal inline ya, itu pendapat saya pribadi, tapi jujur saya percaya dan saya ngerasain faedahnya gitu. Jadi alhamdulillah sampai setahun berjalan motor ini masih aman-aman aja, belum ada keluhan, gredeg nggak ada. Untuk shockbreaker depan juga, karena waktu awal sudah saya ganti dengan punyanya Honda 121 Supra X 125 sama Mas Supri, ada videonya. Aman kemarin saya lewat lobang, lewat jeglongan, lewat polisi tidur aman, nggak ada jedak-jeduk. Alhamdulillah masih enak lah. Mungkin faktor shockbreaker belakang aja ya, memang Yamaha di mana-mana kan keluarnya shockbreaker belakang. Oke, sekarang saya mau berbagi sedikit cerita soal performa motor ini ya. Di awal-awal konten saya tuh ada tentang rasanya menanjak ke puncak. Kira-kira hampir setahun yang lalu ya, saya bikin konten. Terus saya harus bilang bahwa performa motor ini nggak berubah, alhamdulillah. Seminggu yang lalu sih saya sempat bawa motor ini ke puncak, cuman dari jalur yang berbeda ya. Biasanya saya lewat jalur Bogor, Tajur, Ciawi, Gadok, langsung nanjak Megamendung terus ke puncak ya. Tapi seminggu yang lalu saya baru bawa motor ini lewat jalur yang berbeda, yaitu dari Cikarang, Cilengsi, Citerep, Gunung Putri, Sentul. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang daerah situ atau pernah lewat situ, tahulah jalannya seperti apa ya. Banyak lubang, banyak jebakan Batman. Apalagi waktu itu saya bawanya hujan-hujan ya. Sebetulnya pengen saya videoin, tapi karena hujan lebat banget ya, akhirnya saya nggak videoin. Tapi saya ingin cerita aja bahwa boleh dikatakan jalannya sedikit ekstrim dibanding jalan biasanya. Dan kebetulan setelah Sentul menuju ke puncak lewat Bukit Pelangi itu terdapat tanjakan-tanjakan dan tikungan yang cukup ya buat nguji motor lah ibaratnya, karena banyak tikungan patah terus menanjak cukup tajam. Jadi saya bisa ngerasain performa sebuah motor. Jadi alhamdulillah ketika saya coba kemarin itu, motor ini nggak berubah, masih enak. Tanjakan pun juga masih ngacir, nggak ngeden. Di saat motor-motor lain begitu nanjak itu ngeden, motor ini happy-happy aja. Alhamdulillah belum ada perubahan. Ada yang bilang gini, Mas, saya ngasih sedikit. Jadi motor zaman sekarang itu kan mungkin serba computerized ya, mobil kendaraan sekarang itu computerized. Jadi ketika kita menggunakan komputer aja, ketika kita nyalain pertama itu butuh loading ya. Butuh loading sampai dia benar-benar siap, baru kita melakukan pekerjaannya lewat dengan komputer itu. Demikian juga motor atau mobil ya, dia butuh loading ya. Jadi biasanya tuh jangan sekali-sekali motor itu dipakai cek jreng gitu ya, atau begitu nyala langsung digas jalan gitu ya, karena dibutuhkan waktu sepersekian detik lah, kita sabar dikit ya. Jadi begitu nyala itu biarkan indikatornya tuh nyala dulu semua, tunggu berapa detik gitu. Setelah yakin semua normal, baru nyalain.
Nah ketika nyalain pertama itu kan jangan sebisa mungkin jangan langsung dibawa jalan gitu ya. Tapi ya tunggu berapa ini. Kalau dari saran apa ya, dari saran teknisi di Yamaha dan saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih, kalau mau enak itu apa namanya, manasin itu sekitar 10 menit lebih gitu ya. Karena beberapa ada orang nggak sabar baru 5 menit jalan. Ya tetap ya, namanya jalan-jalan ya, namanya mesin ya, udah nyala ya pasti jalan lah, kecuali mogok gitu ya. Nah efeknya bisa dirasain ya. Kalau saya pernah, yang saya coba, saya ngetes ya, saya panasin 5 menit, saya jalan. Dengan saya panasin 10 menit lebih, saya jalan. Beda. Jadi di mesin itu terasa lebih apa ya, lebih responsif. Nggak ada apa ya, nggak ada ngeden gitu ya, lebih enteng aja sih. Apa ya, kalau saya bilang, perlakukan motor ini sebagaimana engkau memperlakukan kekasihmu gitu ya. Nggak bisa sainai dewi gitu ya. Ya alhamdulillah motor itu akan kembali lagi ke kita gitu, bahwa dia akan mengerti gitu. Apa ya kendala lain-lain ya yang biasa terjadi ya sama motor ini? Oh ya, kode-kodean ya. Alhamdulillah sampai setahun ini, tepat hari ini setahun, belum muncul kode-kodean aneh-aneh bin ajaib di motor ini. Ya kembali lagi tadi, bukannya saya apa ya ngajari, tapi paling enggak ketika kita memperlakukan motor ini dengan benar, insya Allah motor ini akan memperlakukan kita juga lebih benar gitu ya. Jadi ya kode-kodean belum ada. Aki juga masih aman, masih di sekitaran apa nih aki ya, 14,2 ya, 14,2 kalau nggak salah. Masih aman karena apa ya, CCU atau control unit untuk Yamaha itu dari awal udah saya cabut, saya lepas, saya simpan gitu ya. Saya simpan ya, alhamdulillah mungkin tahun 2024 ini Yamaha dengerin segala ocehan, segala apa omelan pengguna Aerox. Akhirnya di 2024 itu kayaknya untuk Aerox 2024 itu aplikasi My Yamaha itu dihilangkan ya. Karena memang buat saya dari awal udah ngomong sesuatu hal yang nggak bermanfaat gitu ya. Ya alhamdulillah apa namanya, aki masih aman, di starter pun masih Tokcer, kode-kodean juga nggak ada. Saya rasa video ini cukup sekian ya. Ya awalnya niat saya hanya untuk apa ya, untuk memperingati 1 tahun Cherokee atau Yamaha All New Aerox 155 Connected tahun 2023 milik saya ini. Semoga video ini apa ya, bisa saling berbagi pengalaman, bercerita pengalaman, dan juga semoga video ini bisa sedikit memberi hiburan. Oke, sekali lagi saya harus bilang terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.